Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan kembali lagi membahasulkan video yang menarik yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi. Semoga ini bisa memberikan berita-berita politik terupdate kepada kalian semua dan bisa memberikan edukasi. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya. Males loh untuk ngomenin video ini, tapi sebenarnya saya males loh untuk ngomenin video ini, tapi teman-teman coba tonton video ini dulu. Tonton ya, nih. Presiden Prabowo harus memberi suntikan keberanian dengan dosis tinggi. Muncul lagi dia ya. Agung dan KPK. Nah, bila anak-anak Jokowi dan sang menantu sudah dibawa ke pengadilan, tidak bisa tidak, mereka pasti nyakot atau menggigit Mulyono, bapak mereka. Demikian juga menteri-menteri yang merupakan geng Solo sebaiknya segera dibuang, segera diganti dengan tokoh-tokoh lain. Udah nonton kan? Oke. Jadi untuk menanggapi hal tersebut saya nggak usah berpikir ya pakai analisis yang terlalu konspiratif atau analisa politik yang terlalu dalam, nggak usah. Nggak perlu. Saya cuma menanggapi gini. Kok masih ada aja ya orang yang percaya sama dia, yang masih loyal sama dia gitu loh. Ya orangnya itu aneh aja gitu loh. Udah nggak laku padahal dia, tapi mungkin karena ya yang suka sama dia itu karena memang asal bukan Jokowi, mungkin gitu ya. Jadi mereka tetap mau, padahal dalam hatinya sih saya yakin, aduh gitu. Ya kita kenal lah yang namanya Amin Rais ini, udahlah ya kan, salah satu inisiator dulu yang menjatuhkan Gus Dur bersama siapa? Megawati ya Megatron kan? Itu berdua. Nah, jadi alam semesta akan membalas apa yang mereka lakukan. Kita lihat aja bukti nyatanya nanti ya. Dalam hari-hari berikut atau bulan-bulan ke depan kita lihat. Nah, karma pastinya, coba tata lombat. Terbongkar acara WA Group. Wow, terbongkar, bocor WA Group gembong negara dalam negara. Wow, siapa ini? Si Said Gaduh. Bocor. Said Gaduh. Pembohong. Serang berharap Bapak Ibu Dermawan bisa membantu memberikan partisipasinya demi kelancaran kita bersama. Demikian ini kami sampaikan, semoga Bapak Ibu bisa memakluminya. Perhatian, dukungan, bantuannya kami ucapkan terima kasih. Bang Becia, kasih nomor rekening, minta donasi teman-teman. Hukum bohong. Provokatorin masyarakat, ujung-ujungnya minta donasi loh. Kang Pras. Itu rakyat kecil. Ini momentum pagar laut manfaatin. Aji mumpung ini. Ya kan? Lagi rame pagar laut, langsung bikin acara, langsung kumpul donasi. Ada ujung-ujungnya lu dagang rakyat, ya dagang empang, bacot terus. Hei si Gaduh, ini hanya perkara semua orang dimanfaatkan hanya demi empang busuk. 150 miliar, meres rakyat berkedok donasi. Gaduh. Aduh, Said Gaduh. Aduh. Next, Pick up itu seperti apa? Tentara Sri Israel Kandi, aja sampai milenial. pup di celana. Ibu lupa. Ibu adalah presiden yang ditakuti seluruh rakyat Indonesia. Apa ini? Ya iyalah, siapa yang nggak takut coba? Nggak ada yang milih ngaku presiden pula. Ops, sorry. Sebenarnya ketakutan Ibu Mega terhadap Indonesia adalah ketika rakyat sadar akan sejarah dan sadar akan perilaku Ibu saat menjadi presiden. Pertama, mengkudeta makar Gus Dur atau menggulingkan kekuasaan Gus Dur pada masanya, ya agar bisa digantikan oleh dirinya. Yang kedua, menjual aset nasional itu ke asing seperti Pulau Nipah, Sipar, dan Ligitan yang kaya akan minyak mentah. Dan yang ketiga, mengobral SDA ke asing, menghapus skandal korupsi BLBI, dan jangan lupa saat Ibu yang jadi presiden banyak kemunduran yang kita rasakan. Dan asal Ibu tahu, milenial dan Gen Z adalah orang yang ambisius dan paham digital. Jangan pandang remeh. Ibu nggak kenal hacker yang ditakuti di dunia itu adalah anak-anak milenial atau Gen Z dari Indonesia, dan penyumbang medali terbanyak itu milenial yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan masih banyak lagi
prestasi milenial yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya, SDM Indonesia cuman nggak dimodali dengan baik aja. Padahal saya yakin, banyak lagi bibit unggul yang nggak kelihatan karena nggak ada biaya untuk mengembangkan potensinya. Habis dikorup sama pejabat Ibu Mega sendiri. Dan jangan lupa, prestasi Ibu tercatat di dalam sejarah sebagai presiden yang menjabat tanpa dipilih, sehingga merugikan seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan kata saya, tapi fakta. Dan jangan lupakan kasus suap dan gratifikasi tertinggi yang menyebabkan kerugian negara hingga 39,8 miliar. Dan jangan lupa akan datanya. Setiap generasi punya sosok, dan setiap generasi punya sumbangsihnya. Menurut saya, demo justru bagus daripada diam saja menyaksikan kebobrokan pemimpin negeri ini. Bukankah negeri ini demokrasi, masa anti kritisi? Saya nggak sebut ini, Anda Ibu berkata pada anak muda, Indonesia ya, saya percaya di tangan kalianlah semua perubahan yang tidak sempat saya lakukan. Ibu-ibu ini berani sekali, teman-teman, mengungkap tapir di balik sejarah. Aduh. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi. Gila, saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh. Itu namanya orang udah sampai detik ini nggak mengakui kekalahan, teman-teman. Mabuk. Apa namanya, kalau di psikologi aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa, yang namanya itu megalomania. Nah, kalau kita melihat secara holistik, bagaimana Anda memaknai pidato dari Ibu Mega pada hari ini? Ya, pertama ini pidato Ibu Mega pertama kali dalam 10 tahun terakhir di hari ulang tahun PD Perjuangan tanpa dihadiri presiden atau wakil presiden. Oke. Nah, kita tahu 10 tahun terakhir di masa pemerintahan Pak Jokowi, Presiden Jokowi selalu hadir, kecuali tahun lalu pada waktu pisah ranjang antara Pak Jokowi dengan PD Perjuangan sudah terjadi jelang Pilpres. Yang hadir hanya Pak Ma'ruf Amin sebagai wapres. Kali ini tidak ada satupun, ya, baik presiden atau wapres yang hadir dalam acara hari ulang tahun PD Perjuangan. Panjang umurnya, mudah-mudahan. Panjang umurnya, mudah-mudahan. Panjang umurnya, mudah-mudahan. Apalagi ini, Opung? Ada yang berani menyanyikan lagu ini di acara ulang tahun? Tentu tidak. Tentu tidak. Apalagi ulang tahun partai. Jadi selamat buat partai PDIP ya. Saya ucapkan yang ke-52. Semoga panjang umur, mudah-mudahan. Ada rupanya yang pasti di dunia ini. Nggak ada. Biar tahu kalian teman SD ku, hari ini ulang tahun, besok tenggelam di sungai. Semana mau dibilang namanya umur, namanya jodoh, namanya juga apa, musibah. Ya, ya namanya di dalam lagu doa itu kan biasanya berisi harapan. Ya tapi kalau memang sudah nasib kayak mana mau dibilang udah takdir. Aduh, tahu enggak kalian? Sekarang PDIP ulang tahun, ya, yang ke-52 tahun. Ku tengok semua di profil-profil elit-elit politik semuanya menyanyikan lagu himne. Yakin aku bilang sama kalian, dari 10 orang belum tentu ada 8 orang yang hafal lagu himne. Tes kalian. Betul juga ya. Ya, orang biasanya kalau hari ulang tahun itu kan panjang umurnya. Kalau itu dibikin hafal orang, tapi kalau himne yakin aku dari 10 orang itu hadir 8 orang gak hafal itu. 8 orang gak hafal itu. Aduh. Pak Jokowi ini adalah komunikator yang sangat ulung. Dan juga beliau ini adalah kingmaker, Pak. Yes. Harusnya PDIP sadarin itu bahwa
Ibu Megawati kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi jauh ya. Kita lihat ya, Bu Megawati belum pernah dipilih rakyat. Betul, belum pernah. Beliau kalah kan 2 kali kan Bang? 2 kali pilpres kalah. Ya, yang pertama sama Pak Hasyim Muzadi kalah. Ya, 2004, 2009 kalah. Terus sama Pak Prabowo kalah, ya kan? Jadi Bu Mega ini jadi presiden ya karena ada yang melengsarkan Gus Dur. Kalau Pak Jokowi Bang, beliau ini sudah 5 kali loh Bang. Pertama wali kota Solo 2 kali, gubernur DKI, presiden 2 kali, dipilih rakyat semua. Dipilih rakyat. Dan semua. terakhir ketika beliau mengendorse atau menjadi kingmaker daripada Prabowo Gibran, terus pilkada kemarin banyak gubernur bupati yang menang. Ini nggak semua orang di Republik ini bisa Bang. Yes, kingmaker teman-teman ya. Itulah kalau orang baik, orang rendah hati, orang yang tulus untuk rakyat, kita kok bisa merasakan. Jadi banyak yang membuat statement tegak lurus bersama dengan Pak Jokowi. Beliau he is a kingmaker, a true kingmaker di Indonesia ini teman-teman. Jadi ya Pak Jokowi itu orangnya sebenarnya simpel, sederhana melihat sosok seorang Pak Jokowi. Ya, beda dengan si sampingnya itu sombongnya minta ampun teman-teman. Kalian tahu nggak, ternyata sampai detik ini nggak mau mengakui kekalahan. Mereka dalam benak mereka bahwa mereka kalah. Sebenarnya mereka menang. Mereka kalah karena ada siasat ataupun kong kaling kong di belakang. Mereka sampai detik ini tidak mau legowo dan mengakui kekalahan. Mereka nggak mau open minded ya, melihat keluar. Coba kalian turun ke bawah ke masyarakat. Masyarakat udah pada nggak suka dengan kalian. Masyarakat udah menarik dukungan dari mendukung kalian karena bobrok kalian sudah mulai terbongkar satu persatu. Ya, tapi sampai detik ini pede teman-teman ya, merasa diri paling hebat di negeri ini, merasa diri paling berkuasa, merasa diri paling pintar. Makanya tidak mau mengakui kekalahan. Itulah kalian masyarakat yang menilai. Saya pikir kalau mereka tidak mau berbenah dan masih mempertahankan karakter seperti ini, bisa saja tenggelam, bisa saja teman-teman. Kalau mereka nggak berbenah teman-teman, bisa saja mereka akan kehilangan 90% pendukungnya. Kita lihat saja 2025 nanti, kalau mereka tetap kekeh seperti ini, sifatnya, arogansinya, menyerang orang lain, bukannya berbenah, cari kambing hitam dan sebagainya. Tunggu nanti kita lihat 2025 apa yang akan terjadi. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye.